BK Hebat. Jadi sebelumnya kita awali dengan doa. Saya minta pemateri angkat kita dalam mendoakan. Mari kita mengambil sikap untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, terima kasih segala penyertamu dari tadi pagi hingga saat ini. Sekarang kami memulai kegiatan kami. Kami mohon sertai selalu agar kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai dengan 7 jurus BK Hebat, kita melakukan ice breaking dulu. Ice breaking tepuk semangat. Mari kita mulai 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Semoga selanjutnya kita bisa mengikuti dengan semangat ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari 7 jurus BK Hebat. Yang paling pertama itu kenali potensi, itu yang berhubungan dengan asesmen minat dan bakat murid kita. Terus yang kedua, kelola emosi, yaitu pembelajaran sosial emosional atau yang disebut dengan SEL. Terus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi yang berhubungan dengan daya lenting. Dan yang keempat, kebiasaan berkesadaran. Yang kelima, jalin koneksi. Dan yang keenam, bangun kolaborasi, yaitu berhubungan dengan kerjasama dari beberapa pihak antara yang ada di dalam lembaga ini. Contohnya seperti kepala sekolah, bapak ibu guru, dan murid-murid. Dan yang terakhir yaitu menata situasi. Bagaimana cara kita supaya situasi dalam lingkungan sekolah kita ini tetap terlihat aman, nyaman, dan menggembirakan. Apa yang harus kita buat? Yang harus kita buat adalah kerjasama seluruh lembaga ini. Dan yang akan saya pelajari atau saya implementasikan pada teman-teman yaitu tentang jurus BK, jurus 2, kelola emosi. Jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang kelola emosi, bagaimana cara kita sebagai guru, sebagai pengajar dalam mengelola emosi kita terhadap siswa atau murid-murid kita. Ini kamu lihat, ini ada gambar emo, ada macam-macam emosi. Ini mungkin ada yang tahu kalau emo yang ini emosi apa ini? Kasih sayang. Kasih sayang atau bahagia. Posisinya ini dalam emosi bahagia. Terus yang ini, yang kedua, lidahnya di luar ini meledek atau mengejek. Terus yang ketiga ketawa. Yang keempat yang keempat ini posisi marah. Terus yang kelima Mencium. menyenangkan atau kasih sayang. Terus yang ke ini Tidur. gembira. Ada 7 emosi atau bahkan banyak emosi yang kita alami. Kita biasanya sering mengalami yang disebut dengan emosi marah. Tidak seharusnya yang dinamakan emosi ini hanya amarah ya. Ada juga emosi bahagia. Bahagia bisa disebut dengan emosi. Kenapa bahagia ini emosi? Berarti kita bagaimana cara kita mengekspresikan diri kita dengan cara yang sangat bahagia. Jadi baik, kita lanjutkan dengan cerita. Ini cerita yang berhubungan dengan bagaimana cara kita mengelola emosi. Diminta untuk merespon cerita yang akan kita dengarkan sebentar. Apabila Bapak Ibu merasa senang, Bapak Ibu bisa mengusap-usap saja kertas yang ini. Saya bagi memang saja. Iya, Ibu. Ini kertas kosong.
Apabila ibu merasa senang, berarti ibu hanya usap-usap saja kertas yang ada. Terus jika merasa kesal, kertasnya ini bisa dibuat kusut. Dan jika bapak ibu merasa sangat marah, berarti kertas ini bisa dirobek. Ini kita dengar dulu ceritanya. Ini kurang jelas, ibu baca saja di sini ya. Ya, Ibu. Ceritanya ini tentang seorang bapak. Pagi itu bapak ibu pergi ke sekolah mengendarai sepeda motor. Barang ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai ke sekolah, motor berhenti dikarenakan kehabisan bensin. Dengan susah payah bapak ibu mendorong motor sampai ke sekolah. Bagaimana reaksi bapak ibu? Kesal. Selanjutnya, sampai bapak ibu di kelas, bapak ibu masuk kelas dengan tepat. Namun belum sempat menyenangkan suasana kelas, Andi masuk terlambat. Ia pun berkata, "Maaf Pak, saya datang terlambat." Apakah masih sabar? Sabar. Lanjut, pelajaran pun dimulai. Namun saat akan digunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, bapak ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari tidak bisa ditemukan. Dengan terpaksa bapak ibu melanjutkan mengajar seadanya dengan aktivitas belajar yang seru yang sebelumnya dibayang-bayangkan seketika menjadi buyar. Masih sabar bapak ibu? Masih. Selanjutnya di tengah pelajaran saat bapak ibu mengajar, Andi terlihat tidak terlalu memberikan perhatian. Dia menundukkan di bangkunya saat di dekatnya ternyata Andi sedang terlelap atau tertidur. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu. Setelah dibuka pintunya ternyata terdapat seorang bapak. Dan bapak itu berkata, "Maaf Pak, saya paman Andi. Ya, Andi sudah 3 hari ini tidak tidur dengan tenang dikarenakan dia hanya menunggu ayahnya yang sedang dirawat di rumah sakit. Sekarang saya izin Andi karena ayahnya masuk ICU." Masih sabar Bapak Ibu? Masih. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dalam tasnya dan ternyata dalam bungkusan itu menemukan buku dan nama yang tertera di sekolah Andi, yaitu barang yang Bapak Ibu guru jatuh di jalan tadi. Pak Guru Andi menyatakan, "Ini Pak, ini yang saya cari-cari dari tadi. Terima kasih Bapak karena Bapak sudah menemukannya." Andi dan pamannya berpamitan. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan semangat, melanjutkan pelajaran dengan penuh kegembiraan. Bagaimana Bapak Ibu? Senang. Gembira. Senang? Iya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Merasa gembira, awalnya besar. Stabil, tetap senang. Jadi di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu tinggal menjelaskan. Kalau yang bisa menjelaskan angkat tangan. Bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Oke. Menurut saya kertas yang saya pegang
sudah mulai kusut-kusut. Apa alasannya sehingga kertasnya ini menjadi kusut? Yang awalnya itu mulus, jadi kusut seperti ini. Coba mungkin ceritakan pengalaman yang Ibu Aji pernah alami sebelumnya. Awalnya saya merasa kesal dengan kejadian di perjalanan menuju sekolah dengan kendaraan yang macet di jalan. Yang kedua, rasa kesal juga karena sampai di kelas ada murid yang datang terlambat. Yang berikut, yang terakhir saya merasa gembira karena pelajaran yang saya sudah siapkan akhirnya hilang, jatuh di jalan, akhirnya dapat kembali. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Aji. Mungkin ada lagi? Pertanyaan yang kedua, apakah Bapak Ibu menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas Bapak Ibu? Menyesal. Coba jelaskan, angkat tangan kalau bisa. Saya. Oke, Pak Martin silakan. Saya menyesal karena kertas ini sudah kusut, sama seperti karena saya sudah emosi dengan siswa, juga dengan kendaraan tadi yang macet, dan juga saya merasa bahagia karena barang yang hilang sudah ditemukan kembali. Oke, mari kita tepuk tangan. Dan yang ketiga, jika kertas itu adalah siswa, bagaimana seharusnya kita bersikap? Mungkin yang bisa menurut pengalaman pribadi. Jika kertas tadi itu seperti siswa, bagaimana seharusnya kita bersikap? Saya, Bu. Oke, pemain silakan. Jika ini kertas siswa, tadi seperti yang dimaksudkan adalah Andi, sebagai seorang guru saya harus bersabar. Karena guru sebisa mungkin harus bisa mengelola emosi. Begitu. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk selanjutnya kita masuk pada Self-regulation, mengenal diri. konsep pembelajaran self. Konsep pembelajaran self ini yang berhubungan dengan emosi kita. PowerPoint. Yang paling pertama ini kelola emosi dari konsep pada pembelajaran self. Kelola emosi. Bagaimana kita sebagai guru dapat mengelola emosi kita dengan baik pada saat kita mengajar di kelas. Apabila kita menghadapi situasi atau dengan melihat karakter siswa kita yang sangat nakal, mungkin bisa dijelaskan. Selama ini cara pengelolaan emosi Bapak Ibu yang sering Bapak Ibu hadapi di kelas itu bagaimana caranya? Apakah Bapak Ibu hanya diam? Caranya melakukan refleksi di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Melakukan refleksi di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Oke. Yang kedua, Yang kedua, meminta guru-guru untuk menilai kita dalam menerapkan model pembelajaran yang kita mengajar di kelas. oke, mungkin ada lagi. Yang ketiga, Yang kedua, oke. Kita lanjut. Yang kedua, self awareness atau yang mengenal dengan tata emosi antara lain happy, bahagia, sedih, marah, biasa-biasa saja, takut. Emosi-emosi ini yang sering kita hadapi pada saat kita berhadapan dengan murid kita di kelas.
kita marah di rumah atau ada hal yang mungkin membuat kita emosi, kita lampiaskan di anak didik kita. Masuk kelas langsung, sini Pak, oh kau sini Pak. Ini sebenarnya kita harus buang jauh-jauh Iya. Kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu lagi. Kita lanjut dulu, Ibu bagi ini dulu. Ini kita akan melakukan peta cuaca emosi yang sering Bapak Ibu hadapi berhadapan dengan murid di kelas. Mulai emosi marah, bernafas dalam-dalam serena supaya tenang. Lakukan secara kelompok dulu ini. 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 3 ya? Iya. Buat peta cuaca emosi, ada emosi apa tadi ini? Happy itu seperti apa? Sad itu seperti apa? Excited itu seperti apa? Tangga itu seperti apa? Angry seperti apa? Scared seperti apa? Gambar semua di sini. Gambar sedih. Gambar peta emosinya. Gambar sedih. Terus ada berapa peta musik kita gambar? Ada ini ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 peta emosi. Pertama, Vivi. Tulis deh happy. Betul pula ya? Oh, ini kudu diulas. Termasuk oke. Ini aja oh, Marah. Bisa lihat di HP Bapak Ibu? Boleh sekali. Kita cuaca emosi. Dan usia beda. Finish na beda? Dan beda. ini Pak apa ini? Ini Pak, pacar HP ya? Iya, iya. Kalau jelas beda. Happy, bahagia, sedih, excited, semangat, tender lembut, angry, marah, sekali takut. Bisa dibuat. Gambar satu semua. 6 gambar itu. 6 cuaca. Cuaca. Ini itu delir. Iya delir. Happy. Kedua sedih.
Sudah kelompok ini? Sudah. Tulis dengan ini keterangannya. Ini apa happy ataukah ini marah? Mengejek. Senang hadir kamu mengejek sedih nah senang gila tertawa Orang kecil buat Senang. gila Tertawa. tender ketawa. Oke. kelompok 1 sudah. Tulis juga ini. Ini situ saya. Ini kelompok siapa nih? Menangis sedih. Cuaca sedih. Ini Gembira. Ini cuaca lagi tidur. Mengantuk. Ngantuk. Sudah Bu. Kelompok kami sudah. kelompok 2 ya. Kelompok kami. Kelompok 3 sudah. Senang. Gembira, bosan, Kali ini tengkorak. Ini kami. takut. Ini kelompok dari kami kelompok 2. Kelompok kedua gembira, sedih, tertawa, mengantuk, marah, sayang. Mana yang sudah? Ini Bu. Ya. Kelompok 4. Saya teman. Lagi satu ya? Ya ibu, kelompok dulu. Takut. Mana dia punya? Harus takut. Sedih. Takut ini. Itu dia lagi bertapa terus. Ini boleh maiskan. Ini namanya Andi. Ini kelompok 3. Terbaik ini adalah hasil kelompok dari peta cuaca emosi yang selama ini Bapak Ibu hadapi di kelas. Ada gembira, sedih, tertawa, mengantuk, marah, sayang, happy, marah, sedih, tertawa, mengejek, takut, bosan, happy, mengejek, suka, senang, tertawa. Oke, kita tepuk tangan dulu. Kita lanjut. Yang terakhir, tips mengelola emosi pada saat kita marah. Tips mengelola emosi pada saat kita marah. Ini yang sering kita alami. Benar tidak Pak Martin? Bahkan setiap hari ya. Ya. Emosi ini pada saat kita melihat murid-murid kita yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan, pasti emosi ini yang selalu muncul pada diri kita. Bagaimana caranya mengelola emosi marah? Yang paling pertama, ambil nafas dalam-dalam supaya tenang. Ini yang seharusnya kita buat seterusnya. Saat kita marah, usahakan Tarik nafas. nafas. Dan kita langsung melampiaskan ke mulut kita. Terus yang kedua, menjauh dari situasi yang memicu kemarahan. Meninggalkan
BK. Terus yang ketiga, jangan melakukan tindakan impulsif agar nantinya tidak akan menyesal. Yang keempat, ekspresikan emosi dalam kegiatan positif seperti menulis, melukis, dan olahraga. Oke, mungkin hanya ini saja implementasi jurus 2. Mungkin kekurangan dan kelebihan. Mungkin kekurangan kita harus pahami bersama. Pasti ada banyak kekurangan ya. Kelebihan mungkin pembelajaran untuk saya ke depannya, semoga saya akan lebih giat lagi melakukan hal-hal baru supaya bisa berhasil. Amin. Kita akhiri dengan doa kepada Ibu Novi. Saya persilakan untuk berdoa.